Hello YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tanda-tanda bahwa kamu akan kaya. Ada beberapa tanda orang itu akan kaya atau malah sebaliknya. Akan saya kupas tuntas tanda-tanda ini dan simak baik-baik. Kaya itu memiliki habit, dan setiap habit orang kaya pasti memiliki ciri-cirinya tersendiri. Ciri-ciri habit ini biasa ada dan tertanam di jiwa orang kaya. Kalau mau kaya, kita harus pelajari dan tiru pola orang yang sudah sukses sebelum kita, agar kita dapat belajar, mengamati, dan mengambil kesimpulan untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Cara bagaimana mereka membangun mimpi mereka, bagaimana mereka membangun impian mereka, bagaimana mereka membangun bisnis dan semacamnya. Ada beberapa tanda yang dapat kita lihat, bahkan dapat kita tiru kebiasaan ataupun pola kehidupan mereka. Nah, dengan pembahasan di video singkat ini, dapat kita melihat tanda apa yang belum ada pada diri kita, lalu dapat kita ciptakan tanda-tanda tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan. Nah, tanda pertama yang wajib dan harus ada dalam diri kita ialah 1. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, untuk menjadi sukses dan kaya, minimal kita harus memiliki mimpi, impian, lalu sikap, bukan hanya angan-angan. Semua orang memiliki mimpi, namun tidak semua orang bangun dari tidurnya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Bermimpilah dalam hidup, jangan hanya hidup dalam mimpi, karena masa depan hanyalah milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Percayalah, di saat kamu merasa jenuh dan ingin berhenti, pikirkan tentang mengapa kamu ingin memulai mimpi itu. Jangan habiskan waktumu untuk memukuli dinding dan berharap bisa merubahnya menjadi pintu. Mimpi itu awal perjuangan menuju kesuksesan. Sukses bukan milik mereka yang pintar dan cerdas, melainkan mereka yang memiliki mimpi yang berapi-api dan berjuang mati-matian menggapai mimpi itu. Lalu, memiliki impian. Impian adalah tempat yang harus kita tuju, kurang lebihnya hampir sama dengan mimpi yang saya jabarkan sebelumnya. Yang membuatnya berbeda ialah impian itu lebih tajam, impian itu lebih spesifik, impian itu lebih greget untuk diraih. Impian membuat orang takut menjadi berani melangkah. Impian merubah orang malas menjadi bersemangat dalam mewujudkan. Kita harus menetapkan impian tersebut. Apa impian kita? Mau jadi apa kita nanti? Orang yang kaya dan sukses, mereka itu tahu dan mereka itu memiliki tujuan yang jelas. Mereka tahu 1 tahun ke depan mereka akan menjadi apa, 5 tahun ke depan mereka akan menjadi apa, 10 tahun mereka mau jadi apa, bahkan hari tua mereka, bagaimana semua impian yang mereka impikan pasti tertulis dalam otaknya. Mereka sudah memiliki ketertarikan terhadap bidang tertentu, sehingga mereka konsen terhadap bidang itu. Mereka selalu mengenali, bahkan mempelajari kelemahan mereka untuk mereka pelajari, dan mereka juga mengenali kelebihan mereka untuk bisa mereka eksplor, sehingga kelebihan mereka tersebut yang bisa membawa mereka untuk menjadi orang yang kaya. Jadi, jika kamu ingin mengikuti jejak orang kaya tersebut, kamu harus memiliki tujuan hidup yang jelas.
setelah kamu memiliki mimpi dan impian, jangan kamu lupakan sikap kamu selanjutnya, bagaimana cara kamu take action untuk mencapai mimpi dan impianmu saat ini. Dengan cara apa kamu menggapainya? Kamu harus mengambil langkah yang tepat dan jitu tentunya. Karena banyak sekali orang yang memiliki mimpi yang tinggi dan impian yang menggebu-gebu, akan tetapi mereka tidak memiliki sikap hingga akhirnya impian itu hanyalah angan-angan semata. Ingat, jika why-nya big enough, maka how akan datang dengan sendirinya. Selanjutnya, tanda kedua yaitu tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu haus untuk belajar dan belajar. Mereka tidak pernah puas akan apa yang ada, selalu mencari guru terbaik di bidangnya. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya, belajar itu sangat penting di bidang apapun dan dimanapun, bukan hanya di bangku sekolah, melainkan dimanapun kamu berada saat ini. Kamu dapat mengambil pembelajaran yang dapat kamu petik, entah itu belajar kepada orang yang sudah sukses di bidang yang ingin kamu pelajari, dari orang sekitar kamu, bahkan belajar dari segala media informasi yang ada. Karena orang yang kaya ini tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa untuk dirinya. Mereka selalu ingin bertumbuh, berkembang, dan tidak pernah puas akan apapun yang telah mereka ketahui. Bahkan mereka tahu kalau mereka tidak belajar, mereka akan ketinggalan dan susah beradaptasi dengan keadaan saat ini. Setelah belajar dan belajar, tanda ketiga ialah menerapkan dan mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Setelah mereka belajar dan belajar mengasah kemampuannya, mereka tidak membuang waktunya untuk menunda apa yang telah mereka pelajari. Mereka langsung eksekusi dan mempraktekkan apa yang telah mereka ketahui. Karena mereka tahu kalau mereka tidak mencoba take action dari hasil yang telah mereka pelajari, maka 100% mereka itu pasti gagal. Beda halnya apabila mereka mempraktekkan pelajaran yang telah mereka pelajari, maka ada kemungkinan 50% keberhasilan dan 50% kegagalan. Jadi, mereka memiliki keyakinan apabila ia take action dan berhasil, maka akan lebih lama mereka dapat menikmati dan merasakan hasil kesuksesannya. Dan apabila gagal sekalipun, mereka masih banyak waktu untuk mencoba dan mencoba kembali hingga mereka sukses dari apa yang telah ia pelajari sebelumnya. Contoh kasusnya seperti ini misalnya. Mereka ingin sukses dengan beternak sapi, maka mereka akan mencari cara bagaimana merawat sapinya agar cepat besar, agar sehat, lebih berat, dan memiliki keuntungan saat dijual kembali. Atau ingin menjadi editor dan fotografer handal, maka mereka akan mengulik semua informasi tentang keduanya, entah mencari tutorial di sosial media, bertanya kepada orang sekitar yang mereka anggap lebih berpengalaman dari mereka, agar lebih mudah mencerna apa yang telah ia pelajari. Mereka belajar bagaimana berbisnis yang benar dengan cara mengikuti seminar, mencari guru yang sudah sukses di bidangnya, mencari informasi tentang bisnis di majalah, buku, koran, workshop, bahkan mencari cara-cara di sosial media. Karena mereka tahu agar tidak membuang dan menyia-nyiakan waktu, mereka langsung menerapkan apa yang telah dipelajarinya dan terus-menerus mencoba hingga berhasil apa yang telah mereka pelajari kemarin. Karena
Daya ingat manusia sangatlah rentan terhadap lupa, hingga mereka harus cepat take action yang telah mereka pahami kemarin dari pembelajarannya. Nah, disinilah bedanya banyak orang yang belajar dan pintar. Banyak orang yang cerdas, akan tetapi tidak banyak yang mempraktekkan apa yang telah mereka ketahui. Intinya, belajar dan belajar, lalu take action. Masalah kegagalan, pikirkan nanti. Yang terpenting, cobalah terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Lalu, tanda orang yang akan kaya keempat ialah tidak pernah ragu mengambil keputusan. Karena di saat kamu mengambil keputusan, itulah jalan yang kamu pilih untuk masa depan kamu. Kesuksesan itu dapat diukur dari mana cara atau kemampuan kamu untuk mengatasi keraguan dan ketidakpastian. Karena di setiap perjalanan menuju kesuksesan, kamu akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang menuntut kamu untuk cepat mengambil keputusan. Karena orang kaya itu tidak pernah membuang waktunya hanya karena ragu mengambil keputusan. Mereka pasti bertindak melakukan sesuatu dan mencari tahu bahwa ide itu layak untuk diperjuangkan, bahkan dipertahankan, atau mencari ide-ide baru. Jadi, janganlah ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Bahkan di saat mereka gagal sekalipun, tetap mereka menganggap bahwa merekalah yang salah dan kesalahan itu dibuatnya sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi untuk kedua kalinya dan dibuatnya sebagai pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Dalam sebuah keputusan, tidak ada yang tidak ragu. Karena kita hanyalah manusia biasa yang hanya dipenuhi keraguan. Karena tidak ada jaminan pilihan kita itu adalah pilihan terbaik dan tepat. Akan tetapi, orang kaya ini, mereka sangat cepat mengambil keputusan. Mereka cepat memutuskan mana yang harus mereka jalankan atau mereka hentikan. Mana yang harus mereka pilih, bahkan mana yang mereka harus tolak. Karena prinsip mereka tetap satu. Kalau mereka tetap terus hidup dalam keraguan yang tidak pasti, selamanya mereka tidak akan mengambil tindakan dan tidak akan berkembang. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba suatu hal lain yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Misalnya uang, waktu, tenaga dan sebagainya. Tanda yang kelima bahwa orang ini akan kaya ialah tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Jika seseorang memanfaatkan waktunya terus-menerus dan membagi waktunya dengan tepat untuk mengejar impian-impian yang telah mereka tanam dalam benaknya dan tidak pernah membuat waktunya itu sia-sia, maka orang tersebut insya Allah bakal menjadi orang yang benar-benar kaya, bukan hanya terlihat kaya. Karena mereka tahu waktu itu sangatlah berharga dalam hidupnya dan tidak rela untuk membuang waktunya hanya untuk hal yang tidak berguna dalam hidupnya. Mereka membuang jauh-jauh pekerjaan yang tidak berharga, yang tidak dapat membawanya ke impian mereka. Orang sukses dan orang gagal semua memiliki waktu yang sama, 24 jam. Akan tetapi, di antara keduanya yang membedakan hanyalah cara mereka saja dalam mengelola waktu. Mereka yang sukses terus-menerus melakukan hal yang positif yang dapat mengantarkan mereka menuju kesuksesan. Beda halnya dengan orang-orang yang gagal. Mereka hanya melakukan sesuatu yang tidak membuahkan hasil baginya.
Mereka hanya hura-hura menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Waktu itu gratis dan tidak ternilai harganya. Namun, kamu tidak bisa memiliki waktu, tapi kamu bisa menggunakan waktu tersebut dengan baik. Kamu tidak dapat menyimpan waktu itu, tapi kamu bisa menghabiskan waktu itu. Sekali kamu kehilangan waktu berhargamu, kamu tidak akan bisa mengulanginya kembali, karena penyesalan hanya untuk orang-orang yang tidak mau berpikir. Selanjutnya, tanda terakhir kalau kamu akan kaya ialah menabung untuk membangun kerajaan bisnisnya untuk berekspansi. Setelah 5 hal di atas dikerjakan, tanda orang kaya selanjutnya ialah menabungkan hasil dari usaha kerja kerasnya untuk membangun kerajaan bisnis selanjutnya. Karena mereka tahu, jika ada salah satu bisnisnya tidak berkembang dengan baik, maka akan masih ada bisnis yang lainnya. Mereka selalu berpikir keras bagaimana mereka berekspansi dalam pekerjaannya, bagaimana caranya untuk berkembang lebih baik, bagaimana untuk tumbuh lebih baik. Mereka selalu mencari cara untuk segala hal tentang perkembangannya. Bagi yang belum mengerti arti ekspansi itu, ekspansi adalah salah satu cara perusahaan untuk memperluas bisnis dan mendapatkan imbal hasil yang maksimal. Meski target yang dibuat kamu sudah tercapai, bukan berarti kamu berhenti sampai di situ saja. Kamu akan membuat target baru agar bisnis yang dijalankan terus-menerus tumbuh dan berkembang. Jika perusahaan kamu terus mengalami pertumbuhan, maka imbal hasil yang didapatkan akan semakin besar. Baik, ada satu kutipan penyemangat untukmu. Apa kamu bisa sukses? Pasti bisa, asal ada kemauan. Banyakin berhayal, dan hayalan kamu adalah suatu kenyataan suatu saat nanti. Lah, suatu saat itu kapan? Jangan pernah menganggap suatu saat itu hal yang lama. Tarik suatu saat itu secepat mungkin dan usahakan untuk merasa saya wajib memiliki hal tersebut dan berharap saya punya paksaan untuk itu. Kalau tanpa paksaan gak akan punya. Jika postingan singkat ini mungkin dapat menjadi manfaat bagi orang banyak, mohon sudi kiranya kalian menonton untuk menekan tombol like, komen, subscribe, dan share sebagai bentuk dukungan kepada saya untuk bisa bersemangat, mengedukasi, dan terus belajar agar lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.